Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dan kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya untuk belajar. Bapak hari ini akan mencoba untuk mengulas tentang tugas-tugas yang pernah Bapak berikan. Di sini Bapak akan mereview tentang materi IPA, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Ya, pada dasarnya tumbuhan itu berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Ya, perkembangbiakan generatif itu melalui perkawinan, sedangkan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan. Nah, yang melalui perkawinan atau generatif itu biasanya tumbuhan tersebut memiliki bunga. Bunga itu terdiri dari apa saja? Nah, bunga itu terdiri dari ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, ada tangkai bunga, ada kepala putih, dan ada juga yang namanya benang sari. Di mana benang sari menyimpan serbuk sari, yaitu sel kelamin jantan. Sedangkan kepala putih menyimpan sel telur. Ya. Nah, lalu fungsi dari bagian-bagian tersebut itu yang pertama mahkota bunga. Mahkota bunga itu berfungsi untuk menarik serangga, di mana serangga nanti akan berfungsi untuk membantu penyerbukan ya. Pada saat serangga nanti jalan-jalan di bunga ya, di sekitar bunga, di mahkota bunga, nanti secara tidak sengaja kakinya itu menyentuh serbuk sari dan menempel ke kepala putih. Gitu. Nah, kepala putih berfungsi sebagai alat kelamin betina, ya. Sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kelopak berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup. Ya. Tangkai berfungsi melekatkan bunga pada pohon. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ya. Tahapan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan meliputi 1. Perkembangbiakan diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putih atau disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari yang menempel di atas kepala putih akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Sel kelamin jantan atau spermatozoid akan turun menuju ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari tersebut. Di ruang bakal biji, sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina atau ovum. Peristiwa ini disebut dengan pertumbuhan. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Lembaga yang ada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Selain perkembangbiakan generatif, ada juga perkembangbiakan vegetatif. Ya, perkembangan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tertanam di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang diantaranya adalah kentang, bengkoang, ubi. Ya. Yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis dan tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bengkoang, dan bunga tulip. Umbi akar.
Umbi akar merupakan akar yang dijadikan tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur. Geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Batang tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah stroberi, antanan, arpei, dan rumput teki. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh pada tanaman induknya. Tunas yang tumbuh tersebut jika dipotong bisa ditanam lagi. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu, tebu, dan pisang. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh di bagian tepi daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Selain perkembangbiakan vegetatif secara alami, ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau dengan campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Nah, selain mencangkok, ada juga dengan setek. Setek dilakukan dengan menanam potongan bagian tertentu dari pohon, ya, jadi dipotong. Yang ketiga, merunduk. Merunduk merupakan cara perkembangbiakan pembengkokan batang atau ranting dan memendamnya di dalam tanah. Menempel atau okulasi. Menempel merupakan cara perkembangbiakan dengan menempelkan suatu tunas muda di batang atau ranting tanaman induk. Yang kelima ada menyambung atau kopulasi. Menyambung merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyambungkan batang bawah dan batang atas dari suatu tanaman yang berbeda. Demikian untuk rangkuman. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mencari sumber dari yang lainnya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan langsung ke Bapak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.